Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Devi. Untuk pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang perangkat lunak pengolah angka yang khususnya adalah Microsoft Excel. Jika di pertemuan kemarin kita sudah berkenalan, sudah tahu bagaimana bentuk lembar kerja dan apa saja yang ada pada tampilan lembar kerja Microsoft Excel, maka untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah data lewat Microsoft Excel. Saya sudah menyediakan tabel. Ini adalah contoh tabel yang nanti kita akan coba buat di Microsoft Excel. Oke, untuk mulai membuat data tersebut, pertama kali yang kita harus lakukan adalah membuka Microsoft Excel-nya. Sama seperti kemarin, kita cari shortcut dari Microsoft Excel. Jika sudah ketemu, kita tinggal klik 2 kali untuk membukanya. Kita pilih lembar kerja yang kosong. Ini adalah lembar kerja dari Microsoft Excel, sama seperti kemarin. Dan di sini nanti kita akan membuat tabel seperti yang saya tunjukkan tadi. Tabelnya saya sematkan di bawah agar kalian bisa tahu bagaimana langkah-langkahnya hingga menjadi tabel seperti contoh yang ada di bawah. Untuk memulainya, saya akan memulai dari sel B2. Kenapa sel B2? Karena agar sesuai dengan modul yang sudah saya share di web kemarin, agar kalian juga lebih mudah mempelajarinya. Tapi jika kalian tidak ingin memberikan ruang kosong, kalian bisa memulai dari sel A1. Saya mulai untuk mengetik judulnya terlebih dahulu. Judulnya adalah Daftar Siswa Teladan SMK Pembangunan Bangsa. Selanjutnya, saya ketik judul dari setiap kolom. Yang pertama nomor, kemudian nama. Untuk berpindah dari satu sel ke sel yang lain, kalian bisa menggunakan kursor atau mouse. Jika memang itu masih sulit, kalian bisa menggunakan panah kanan dan kiri yang ada di keyboard. Dan untuk membuat huruf depan menjadi besar, di sini kan ada huruf besar dan huruf kecil. Agar huruf bisa menjadi besar, kalian bisa menggunakan caps lock di keyboard.
kalian tinggal cari tombol caps lock. Oke, setelah semua data terinput, semua data sudah masuk, beginilah hasil awalnya. Masih sulit untuk kita baca sepenuhnya karena masih saling tumpang tindih antara satu data dan data lainnya. Untuk itu, kita perlu memformat atau mengolah data mentah ini agar nanti bisa lebih mudah dibaca dan lebih mudah difahami. Juga memiliki tampilan yang lebih menarik lagi. Saya mulai dari judul terlebih dahulu. Judul itu agar sama seperti tabel yang ada di contoh, berarti kita harus menggabungkan beberapa sel yang di sebelahnya agar bisa mendapatkan size atau ukuran sel yang lebih lebar. Bagaimana caranya? Caranya kita blok dulu sel dari sel B2 sampai F2 sesuai dengan jumlah kolom yang ada pada tabel yang akan kita buat. Setelah itu, setelah judul itu kita seleksi, kita pilih tab Home, kemudian grup element. Di situ ada perintah merge dan center. Fungsi dari merge dan center sendiri itu untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu, yang nanti ukurannya akan menjadi lebih besar. Oke, saya klik dan hasilnya seperti ini. Tadi yang selnya sendiri-sendiri dari B2 sampai F2 sekarang sudah menjadi satu sel, yaitu sel B2. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya dicontoh itu SMK Pembangunan Bangsa berada di line kedua. Sedangkan untuk data kita, SMK Pembangunan Bangsa itu ada di line pertama yang sejajar dengan daftar siswa teladan. Bagaimana caranya agar teks SMK Pembangunan Bangsa itu bisa berada di line kedua? Jika kalian menekan enter secara langsung, maka dia hanya akan berpindah dari sel atas ke sel bawah. Untuk itu, kita tidak menggunakan hanya tombol enter saja, tapi tombol kombinasi yang berada di keyboard, yaitu tombol Alt dan enter yang kita tekan bersama-sama. Maka hasilnya SMK Pembangunan Bangsa akan berada di line kedua di bawah daftar siswa teladan, tapi tetap di dalam satu sel yang sama. Selanjutnya, bagaimana cara melebarkan baris kedua? Karena di sini yang terlihat hanya teks daftar siswa teladan saja. Untuk teks SMK Pembangunan Bangsa itu masih tertutup. Karena untuk lebar barisnya sendiri itu hanya cukup untuk satu line atau satu baris. Yang perlu kita lakukan itu memblok baris kedua karena judul berada di baris kedua. Kemudian kita cari tanda panah hitam yang panahnya mengarah ke atas dan ke bawah. Tanda panah ini fungsinya itu untuk melebarkan atau menyempitkan ukuran dari baris. Kita coba geser ke bawah, maka barisnya ukurannya akan menjadi lebih lebar. Jika saya naikkan lagi ke atas, ukurannya akan menjadi kecil. Jadi fungsinya tanda panah seperti itu. Jika nanti kalian mengetik dan ternyata datanya itu tertutup, kalian butuh space yang lebih lebar, kalian tinggal tarik saja garis barisnya itu ke bawah sampai semua data kalian terlihat dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mengatur isi dari tabel tersebut.
kita perlu melebarkan setiap kolom agar data bisa terlihat jelas dan tidak saling tumpang tindih. Kita blok dulu dari sel B3 sampai F8. Setelah itu, kita cari di tab Home, ada group cell dan ada format. Kita cari auto fit column width. Untuk apa auto fit column width? Fungsinya itu untuk melebarkan kolom secara otomatis mengikuti bentuk atau panjang isi dari sel. Kita klik, maka hasilnya secara otomatis kolom akan menyesuaikan lebarnya mengikuti panjang dari isi setiap sel. Selanjutnya kita akan membuat garis untuk tabel agar terlihat lebih rapi. Pertama yang harus kita lakukan, menyeleksi atau kita blok dulu mana yang ingin kita buat tabel. Kemudian kita pilih tab Home dan di grup font kita cari border. Karena kita butuh semua tabel dipenuhi dengan garis, maka kita akan memilih all border. Dan hasilnya seperti ini. Sudah semakin mirip dengan contohnya. Untuk melihat hasilnya jika akan kita cetak, itu seperti ini. Jika kalian mencetak, maka hasilnya akan seperti itu tadi. Selanjutnya, kita akan mengatur tata letak untuk setiap teks yang ada di tabel. Berarti kita membutuhkan grup alignment. Saya awali dari judulnya dulu. Jadi kita seleksi, kita pilih tab Home, itu ada alignment. Lalu kita pilih rata tengah yaitu center dan middle align. Fungsinya middle align agar membuat teks berada di tengah di antara garis batas bawah dan garis batas atas pada sel. Selanjutnya, kita mengatur judul dari setiap kolomnya terlebih dahulu agar sama seperti di contoh. Berarti kita meletakkannya di rata tengah. Bagaimana caranya meletakkan di rata tengah? Sama seperti teks judulnya tadi, kita blok dulu. Setelah kita blok dan kita seleksi, kita kembali ke tab Home. Di alignment, kita pilih center agar dia berada di rata tengah. Kalau sudah seperti ini, yang atas juga kita buat middle align agar sama. Selesai itu kita lanjut di kolom nomor, kita buat rata tengah juga agar sesuai dengan yang ada di contoh. Tetap sama di tab Home, alignment, center, kemudian middle align. Selanjutnya untuk jenis kelamin juga kita buat rata tengah. Untuk jurusan juga begitu juga dengan kelas, kita buat rata tengah semua. Yang rata kiri hanya meninggalkan teks yang ada di kolom nama. Ya, data kita sudah 90% hampir selesai. Kita tinggal menyesuaikan fontnya agar sama dengan yang ada di contoh. Kita blok dulu di menu Home, itu ada tab untuk font. Kita masih menggunakan font Calibri, sedangkan di contoh itu adalah font Times New Roman. Jadi kita cari fontnya dulu untuk Times New Roman. Setelah ketemu kita klik, maka font yang ada di tabel kita tadi berubah jadi Times New Roman. Selanjutnya
Di sampingnya tab font itu ada tab untuk font size, berarti ukuran dari font atau ukuran dari huruf. Kita bisa merubah ukuran huruf sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang pasti, yang perlu diingat sebelum merubahnya, kita perlu memblok dulu yang perlu kita ubah dan kita cari ukuran yang cocok. Kemudian ini hasilnya. Untuk font Times New Roman dan size-nya adalah 12. Tetapi untuk size font 12 ternyata kolomnya kurang lebar. Lalu bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Agar rapi kita blok dulu. Lalu kita pilih group cell dan format auto fit column width untuk merapikan lebar kolom agar sesuai dengan teks yang sudah kita rubah ukurannya tadi. Kembali ke pengaturan judul. Saya mau membuat judul itu terlihat tebal dan berwarna hijau seperti di contoh. Bagaimana caranya? Tetap di tab home. Di group font itu ada icon bold atau tebal. Kita klik, maka hasilnya judul itu akan menjadi bercetak tebal. Selanjutnya yaitu kita perlu merubah warna judul itu menjadi warna hijau agar sesuai dengan contohnya. Bagaimana cara merubah warna pada teks? Caranya kita menggunakan font color, yaitu yang berada di group font. Itu ada icon font color. Kita perlu menggunakan itu. Kita tinggal klik. Lalu kita pilih warna yang sesuai karena contohnya itu adalah warna hijau, jadi saya memilih warna hijau. Kalau sudah, kita tinggal memberikan warna pada tabel agar sama dengan contoh warnanya hijau. Kita blok dulu semuanya. Satu tabel itu kita blok. Kemudian tadi kita memakai icon font color di group font. Di sebelahnya itu ada icon untuk fill color. Itu fungsinya untuk memberikan warna pada background cell atau tabel agar lebih menarik. Jadi kita pilih dulu warnanya. Agar sesuai dengan contoh, kita pakai warna hijau. Tapi jika untuk background sebaiknya memilih warna yang agak terang agar tulisan di dalam tabel itu masih jelas terlihat, tidak kontras dengan warna backgroundnya. Kalau sudah ketemu warna yang cocok, kita klik. Dan ini hasilnya. Sudah mirip dengan yang ada di contoh. Ini adalah hasil akhir dari tabel yang kita buat. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpan tabel atau file ini agar nantinya bisa kita kelola lagi. Caranya, kita perlu mengklik file, lalu pilih save. Kita bisa mencari tempat di mana kita menyimpan file tersebut. Jadi kalian pilih tempat yang kalian ingat dan yang memang kalian biasa menyimpan dokumen agar tidak lupa. Di sini saya pilih komputer, lalu pilih browse untuk mencari letaknya yang lebih spesifik. Saya pilih di file
dokumen. Lalu saya beri nama saya sebagai nama file agar nanti mudah dalam pencariannya. Kalau saya perlu membuka data ini lagi, saya tinggal mencari nama filenya Devi Puspita. Oke, kalau sudah berarti datanya sudah tersimpan. Bagaimana tahu kalau data ini sudah tersimpan? Dari title barnya, baris judulnya sudah berubah. Jika tadi tulisannya adalah dokumen, sekarang sudah menjadi nama saya karena data ini sudah saya simpan dengan file name atau dengan nama saya. Baik, jadi tadi itu bagaimana step-step atau langkah-langkah dari awal kita memasukkan data hingga sampai membuat data seperti yang ada di tampilan saat ini. Saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Untuk kalian bisa mencobanya sendiri. Saya sudah menyediakan tugas, yaitu buatlah tabel seperti di sebelah kiri, sama seperti tabel yang kita buat tadi, dengan format semua teks pada tabel dan judul menjadi rata tengah kecuali tabel nama. Kemudian gunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran teks 12, teks judul tebal, beri warna sesuai keinginan kalian untuk judul dan tabel. Kalian bisa membuat di komputer atau laptop kalian kalau kalian punya, atau mungkin juga bisa menggunakan smartphone kalian. Sekarang juga sudah banyak aplikasi pengolah data yang bisa diakses melalui smartphone atau HP. Kalian bisa cari. Selanjutnya, kalian bisa simpan file dengan nama kalian. Seperti tadi, saya sudah menyimpan file saya dengan nama saya. Lalu setelah tersimpan, kalian foto atau kalian screenshot hasil kalian tadi dengan tampilan full 1 lembar kerja, kemudian kirim ke alamat email saya byname.devi@gmail.com atau ke WA saya. Untuk nomor WA kalian bisa lihat di grup kelas kalian, di sana ada nomor WA saya. Ini contoh screenshotan atau foto nanti yang perlu kalian kirim ke saya. Kalian foto seperti itu, harus terlihat lembar kerjanya, atau kalian screenshot satu layar full dengan lembar kerja. Kenapa saya menyuruh kalian untuk mempraktekkan? Karena untuk ilmu komputer sendiri, jika kalian hanya melihat atau mendengarkan orang menjelaskan tanpa kalian praktek, itu tidak akan sama. Kalian hanya akan bisa jika kalian praktekkan. Jadi kalian tahu, oh langkah selanjutnya seperti apa yang perlu saya lakukan, seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Kalian jangan lupa tetap semangat dalam belajar, tetap di rumah saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.